hasil di media. Selanjutnya Bapak Kepala Desa Sukanagara, Bapak Afan Asari untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya Bapak Kepala Desa Neglasari, Bapak Jajan Sudrajat. Persiapan selanjutnya Bapak Kepala Desa Bangka Mulia, saya Rahman. Persiapan selanjutnya Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Yono Karyono, SS. Selanjutnya Bapak Kepala Desa Depok, Bapak Bambang Rasali. Persiapan selanjutnya Bapak Kepala Desa Desopet, Bapak Danang Septiana, SPD MM. Untuk persiapan selanjutnya Bapak Kepala Desa Cikunang, Bapak Bambang Ganadi. Yang terakhir Bapak Kepala Desa Cihaur Kuning, Bapak Ari Amar Madruk SPD. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin maskernya dibuka satu Pak, karena suaranya kurang enak. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Nabi yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua sudah melaksanakan pelantikan Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Cisompet. Mudah-mudahan acara ini bukan hanya sebagai seremoni belaka, tetapi menjadi sesuatu yang tercatat dalam sejarah kehidupan Bapak dan Ibu serta keluarga. Semoga menjadi kenangan indah ini sebagai awal titik Bapak dan Ibu melakukan pengabdian terhadap masyarakat dalam kapasitas selaku kepala desa di desa masing-masing. Yang saya hormati Bapak Bincang Kecamatan Cisompet, Pak Camat, Pak Pasok, Pak dan Kamil. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cisompet. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada acara pelantikan kepala desa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Cisompet yang barusan dilantik. Yang saya hormati ibu-ibu tim penggerak PKK di desa yang barusan dilantik. Pertama-tama saya secara pribadi, secara kelembagaan mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Tentunya diawali dengan kalimat syukur terhadap Allah, jangan pakai innalillahi. Syukur terhadap Allah bahwa Bapak dan Ibu sudah dipercaya oleh masyarakat melalui pemilihan kemarin dan sekarang sudah ditetapkan sebagai kepala desa di desa masing-masing.
sah secara hukum selaku kepala desa jadi masing-masing, tapi yang non incumbent kecuali yang Pak Ari itu maksudnya incumbent apa non incumbent ya? Karena udah ada kita dulu. Kalau bagi yang incumbent nggak ada masalah. Artinya kembalinya dari sini biasa bapak normal, tetapi yang non incumbent ini ada budaya yang biasa kita lakukan. Baik budaya yang biasa di Indonesia maupun budaya secara administrasi negara. Itu harus dilakukan dulu serah terima dari yang lama kepada yang baru. Itu tolong nanti mungkin Pak Camat harus secepatnya kalau lihat marah kami. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan action sekarang karena Bapak dan Ibu belum tahu dari titik mana berjalan. Itu harus dilakukan serah terima dulu. Baik serah terima pekerjaan maupun serah terima aset yang ada di desa. Itu tolong nanti harus terlibat dalam berita acara. Nah kalau sudah ada serah terima, baru Bapak dan Ibu melakukan pergantian spesimen bank. Nomor rekeningnya masih tetap, tapi spesimennya yang dirubah, nah baru bisa melakukan pencairan. Jadi tenang saja, kalau besok lusa masih belum bisa mencatat, tenang saja, uangnya nggak kemana-mana, tenang aja ya. Itu kalau Pak Bupati kan begitu instruksinya. Tapi kita, Bapak dan Ibu hari ini adalah sudah menjadi pejabat, sudah menjadi birokrasi, harus paham. Kalau perintah bos ya begitu, besok laksanakan ya. Besok bos itu kan bukan jalan besok, jangan ada esok perusahaan jalan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita selalu mengingatkan bahwa di sini kan ada variatif latar belakang Pak Haji. Ada yang sudah senior secara umur, senior secara pekerjaan, senior di kepala desa, kan ada yang sudah 3 kali Pak Bapak sama Pak Ari, ada yang sudah 2 kali, ada yang 4 kali. Ini tolong kerjasamanya lah. Disampaikan itu kerjasama. Begitu ada ya bapak-bapak, mohon maaf, saya cabut bahasa ada. Bapak-bapak kepala desa, ya. Nah, yang masih muda di sisi lain kita anggap sebagai teman, di sisi lain kita anggap sebagai saudara, di sisi lain anggap sebagai orang tua yang lebih tua. Mari kita sama-sama belajar. Ilmu itu gak ada yang sempurna. Kita karena ketuaan jangan egois, kita juga pemudaannya juga jangan egois. Mari kita sama-sama. Disompet itu sekarang ada di tangan kita. Maju mundurnya disompet itu ada di tangan kita. Ada di tangan bapak-bapak kepala desa, ada di tangan ibu-ibu ketua tim program PKK juga ada di sana. Sama kita sama-sama. Hari ini sudah tidak berbicara masalah kepentingan politik. Tadi Pak Bupati sudah menegaskan tidak. Daerah ini mendukung saya, daerah ini tidak mendukung, tidak. Bapak sekarang melayani dari mulai yang haram jadah sampai yang suka saja ada. Itu rakyat Bapak semua, rakyat Ibu semua. Tidak bisa dipilih. Betul apa yang tadi sampaikan. Lakukan konsolidasi. Bagi teman-teman kita yang kemarin satu panggung, lalu Allah belum menakdirkan, ajak komunikasi. Saya yakin kalau diajak komunikasi itu, insya Allah lambat laun pasti akan bersatu. Tetapi kalau dijadikan sebagai kompetitor terus menerus, ya begitu terus menerus selama 6 tahun, itu tidak baik. Dan Bapak Ibu akan merasa lelah. Yang selanjutnya pesan saya adalah dalam pemerintahan itu tidak ada jeda kosong. Bapak Ibu sekarang sudah dilantik menjadi kepala desa, maka tanggung jawab yang kemarin adalah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Sebagai pemerintahan, karena saya juga mantan kades, tidak menutup kemungkinan meninggalkan sesuatu. Nah ini yang harus di-clearkan ya nanti Pak. Maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengatakan apa itu mau urusan kepala desa tinggal, nggak bisa. Pemerintahan itu nggak ada jeda, berlanjut. Tetapi tentunya itu adalah hal-hal yang konteksnya dengan pemerintahan. Kalau urusan konteksnya pribadi, si A punya hutang KBRI, si A punya hutang ke ini, ke itu, urusan pribadi itu lain. Bukan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Tapi kalau konteksnya pemerintahan adalah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian.
Itu yang perlu Bapak Ibu pahami sama-sama. Yang selanjutnya saya hanya mengingatkan saja, karena tidak bisa lama ya, cuma nantilah kapan-kapan kita ngobrol. Yang perlu saya ingatkan kembali, dalam RAPBDes Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2022 itu Bapak dan Ibu, kecuali kalau prospektur, nanti kalau ada pengecualian perubahan ya Pak Camat ya, itu masih menggunakan hasil RPM RAPBDes 2021 yang dilaksanakan oleh kepala desa yang sekarang. Saya ingatkan karena pernah ada kasus di Garut. Pak Kepala Desa begitu dilantik, saya sekarang kepala desanya, yang lama sudah tidak menjadi kepala desa. Bagaimana saya cara ngomong? Itu salah, karena ada aturan. Tenang Bapak dan Ibu, jangan tergesa-gesa karena kan 6 tahun bukan 1 tahun. Ya. Jadi nanti di 2022 masih menggunakan APBDes yang disusun oleh kepala desa sebelumnya. Kalau rencana pembangunannya di kampung A, rek ayat suara kita, rek ya laksanakan. Nanti Bapak di awal 2022 menyusun RAPBDes untuk 2023. Itu siklus yang ada. Jadi sekali lagi saudara bapak-bapak sekalian, saya sarankan kita harus rajin membaca aturan yang sekarang, karena sekarang dinamis. Apalagi kalau di kabupaten, Pak Camat pasti pusing. Kenapa? Karena sekarang itu aturan itu beda dengan zaman saya dulu waktu kepala desa Pak Ari. Kalau dulu aturan di tengah, berlakunya di awal tahun anggaran. Nah, jadi tenang, tidak terganggu. Kalau sekarang enggak, keluar aturan hari ini, maka berlaku hari ini. Maka dinamis kan. Maka Pak Camat kalau nyan RKA kayaknya highway kalau mau sama anggota DPR juga. Kita sudah merencanakan ini, sudah disurvei, terus dibeja-beja ke masyarakat, dah yang kapuji kan gitu, ayah politik pun dah yang kapuji. Kudu ayah yang kapujian, lamun kapujian goreng politik. Oh datang ke desa, oh kalem tim sukses deh, ini sudah saya bangun, ini saya bangun, sudah disurvei. Tahu-tahu reko pusing. Reko pusing itu kan dalam keadaan darurat, tidak perlu persetujuan DPRD kalau reko pusing. Tinggal Pak Bupati ningali kieu, oh iya coret, pinahkeun dia coret, selesai. Oh lalu bapak-bapak ngotot. Kan aturannya pengesahan anggaran itu antara Bupati dan DPRD. Itu kalau posisinya normal. Jadi maca aturan itu jangan sepenggal. Harus utuh, harus tamat. Nah itu yang saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku kepala desa. Jadi sekali lagi jangan sampai kita belum apa-apa sudah dapat masalah. Tadi Pak Bupati sudah amanat ya. Di sini ada Pak Kapolsek, ada Pak Damil dan tentunya Bapak-bapak melakukan on the track sesuai aturan. Mana sesuai aturan Pak. Mual insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan Bapak-bapak yang apalagi yang masih muda ya, yang masa cek syariat mah jenjang politiknya masih bagus, mudah-mudahan ke depan lebih tingkat daripada kepala desa ya. Siapa tahu di antara sekian ini nantinya ada yang menjadi anggota DPRD gitu kan, tidak menutup kemungkinan. Saya juga dulu sama Pak Arya, tidak pernah kita ngobrol jadi DPRD. Jujur saja, saya termotivasinya 2008 menjadi kepala desa, 2011 Depok menjadi juara pengelola ADD terbaik. Nah, dirinya kan pernah yang menguji ya. Nah, silahkan buktikan. Ke periode yang kemarin kan Kisobet sudah dapat ranking utama ya Pak, juara lomba desa ya. Nah, tinggal bapak-bapak dan ibu buktikan. Sebab apa Pak? Saya sedikit ya. Bedanya kepala desa dengan anggota DPRD itu, kepala desa itu mengurus rumah tangga sendiri. Bapak punya gagasan, ibu punya gagasan, ini ingin begini, itu bisa diimplementasikan. Karena Bapak kapasitasnya sebagai kepala desa.
tinggal nanti ngobrol dengan BPD, ngobrol dengan kelembagaan yang lain. Kalau anggota DPRD kolegial, kita tidak menggunakan anggaran, kita bukan eksekutor. Sama halnya seperti di desa itu BPD. Nah itu Pak Presiden. Cuma memang bedanya sekarang DPRD itu kami lebih kecil karena undang-undangnya sekarang itu DPRD itu penyelenggara pemerintah daerah, Pak. DPRD itu bukan pejabat negara sekarang. DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu penyelenggara pemerintah daerah. Cuma ya lu tadi karena regulasinya ngaturnya orang mengikuti setara dengan eselon 2 ya. Tapi kalau gaji pokoknya setara dengan golongan 2A PNS. Jadi balik kalau jabatannya setara dengan eselon 2 seharusnya Pak Kadis, tapi gaji pokoknya DPRD ya, gaji pokoknya setara dengan golongan 2A PNS. Tapi nungguinnya tunjangan. Yang membedakannya tunjangan gitu. Nah tadi biasa kalau dititik tekan nama nulis gajinya sarua jeung golongan 2. Gaji pokoknya. Makanya kalau Bapak Ibu tong beda ibu bodoh ya ku anggota DPR atau ku calon, saya menang gaji saya dibikin ya udah dengan 2.100.000. Oh mungkin pendapatan saya dibikin tak karena buku. Kalau gaji mah cuma 2.100.000, ya pasti habis, Pak. Pasti habis. Kalau 2.100.000 orang udah beli satu bulan pasti habis lebih daripada itu. Karena kita mainnya di sini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mari kita sama-sama ya, Bu ya, Bapak dan Ibu, sama-sama kita ketemu nanti sama-sama kita diskusi bagaimana Cisompet ini ke depan. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa kepala desa tidak berdiri sendiri. Ada lembaga-lembaga desa, ada tokoh-tokoh desa, ada Forkopincam, ya, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Jangan lupa berkoordinasi. Saya tidak mau mendengar lagi di Cisompet kayak jalan orang yang kurang. Jadi sehingga serangan lagi. Kita NKRI kok tidak terpisah-pisah, tidak terkontak-kontak, kita NKRI. Saya titip sekali lagi adalah koordinasi itu penting. Karena kalau sudah jadi masalah, Bapak dan Ibu akan berat sendiri. Tapi kalau berkoordinasi, insya Allah kita saling membantu, kita saling mengingatkan kalau ada hal-hal yang lain. Terima kasih. Selamat buat Bapak dan Ibu bekerja. Juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK. Mohon maaf ini yang terutama yang masih muda. Wayahna Bapak teh ayeuna mah sudah menjadi milik masyarakat. Jadi lamun bapaknya wae HP di bumi ulah hamut ayeuna mah. Sama bisi aya bencana, lapor apa. Geus mengenangkeun mari teh. Kita pian salok. Nah gitu ya. Jadi milik masyarakat. Ibu-ibu boleh bercemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Ayo nungguin Pak Kades dibonceng rame di rumah irah ngabangunan. Irah gawe na kepala desa yang kecil. Tapi jangan juga dimanfaatkan pura-pura itu mau gerinjel dibonceng. Wow, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan mengingatkan kembali tugas Bapak dan Ibu kepala desa yang pertama harus dilakukan setelah dilantik berkaitan dengan konsolidasi tadi sudah jelas disampaikan oleh Bupati. Yang kedua untuk persiapan menyusun RPJMD baik incumbent maupun yang baru. Seperti itu, karena itu ada ketentuan aturan. Setelah dilantik 3 bulan, itu harus sudah persiapan, 6 bulan harus sudah selesai. Jadi 3 bulan proses, 6 bulan itu nanti ada penetapan RPJMD. Dasarnya apa? Dasarnya dari janji politik Bapak dan Ibu yang tertuang di dalam visi dan misi. Nanti kalau kurang memahami, nanti bisa koordinasi dengan staf saya. Nanti berkaitan dengan struktur penyusunannya seperti apa. Jangan salah, karena membawa 6 tahun ke depan untuk membangun
dari berbagai sektor kemajuan di masing-masing desa. Dan saya berharap kalau nanti pada saat penyusunan RPJMD dilihat kaitan dengan persoalan dan potensi desa, itu yang utama. Kenapa? Itu jadi modal berkaitan dengan bagaimana Bapak dan Ibu membawa desa tersebut. Karena step by step setelah RPJMD dibuat selama 6 tahun, nanti di breakdown menjadi KPBDes. KPBDes tahun pertama, KPBDes tahun kedua di dalam RKPDes-nya. KPBDes berkaitan dengan menyangkut anggarannya, itu akan kegiatan seperti apa. RKPDes-nya, yaitu kaitan tuangan kegiatan berdasarkan hasil musdes. Itu breakdown 1 tahun. Jadi dari politik Bapak dan Ibu pada saat mencalonkan kepala desa itu pas 6 tahun jelas sama Pak Bupati Ibu seperti itu. Jadi nanti penyusunan RPJMDes-nya ya nanti disusun visi-misi dan sebagainya, strategi dan yang lainnya seperti apa wilayahnya dari kondisi wilayah desa Bapak dan Ibu yang melihat situasi itu. Misalkan yang berkaitan dengan persoalan apa, permasalahannya apa, potensinya apa, nah itu yang nanti harus dipikirkan bersama. Siapa saja yang terlibat untuk penyusunan berkaitan dengan RPJMDes, yang utama berkaitan dengan sekdes selaku tenaga administrator. Itu yang pertama. Yang kedua itu selaku ketuanya nanti diikuti oleh LPM, oleh Karang Taruna, oleh PKK dan yang lain. Ada tim khusus dibentuk, tim khusus untuk mengisi itu. Kalau di kabupaten itu dipimpin oleh DPRD, anggotanya kepala dinas dan sebagainya. Nah, seperti itu, karena masukan berkaitan dengan visi dan misi Bapak Bupati seperti itu. Di desa pun sama. Insya Allah berkaitan dengan hal tersebut ya akan menjadi barometer tingkat kemajuan desa. Karena Bapak dan Ibu kalau tidak mempunyai RPJMDes tidak mungkin akan bisa bekerja. Intinya seperti itu. Jadi di meja Bapak dan Ibu nanti yang kepala desa ini ada 3 dokumen. 1 RPJMDes, 2 RKPDes, 3 APBDes. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai ya, bahwa kepala desa kami terterang itu mana? Karena di dalam tuangan tersebut bersama-sama kepala desa dan BPD yang menetapkan. Dan biasa, itu ada terserah apa? Wisnana tangan itu bukti objektif. Seperti itulah. Jadi mohon kalau berkaitan hal tersebut untuk perbaikan ke depan apa yang disampaikan tadi Pak Dewan ini selaku anggota DPRD, warga Cisompet untuk bagaimana caranya kemajuan Cisompet ada di tangan Bapak dan Ibu. Saya kalau kata Pak Bupati pindah besok apa misalnya harus diam ya tidak bisa untuk kemungkinan. Jadi ya selama saya tugas di sini insya Allah bagaimana caranya saya sesuai dengan kemampuan, kalaupun tidak tahu saya akan bertanya kepada pimpinan untuk bagaimana caranya membantu Bapak dan Ibu di dalam meregulasi pemerintahan desa. Karena tugas saya itu berkaitan pengawasan dan pembinaan. Cuman pengawasannya kami belum bisa melaksanakan walaupun undang-undangnya sudah ada berkaitan sama dengan inspektorat karena kami tidak diberikan auditor. Seperti itu Pak. Jadi kalau ya pahami berkaitan dengan regulasi aturan, percepatan perubahan regulasi aturan kalau tidak diikuti berarti Bapak akan salah jalan. Benar yang melaksanakan tapi secara bisa skala ya Bapak urusan dengan pihak yang berwajib berkaitan dengan tersebut. Sehingga saya tidak bosan-bosan berkaitan dengan bagaimana caranya memberikan arahan baik itu melalui WA grup, baik itu secara langsung dan yang lain-lainnya agar Bapak dan Ibu tidak salah kaprah. Walaupun berat, terus dengan regulasi saat ini saya pun mempelajarinya luar biasa. Karena takut salah Pak. Karena saya pun nanti pada saat ada kesalahan di desa, saya pun akan ikut serta dibawa-bawa ditanya. Karena apa yang sudah saudara lakukan? Buktinya mana? Tidak ada bukti ya mohon maaf. Kan seperti
itu. Jadi sekemampuan dan sebisa saya sesuai dengan tugas dan fungsi insya Allah akan saya berikan. Walaupun ya berat berkaitan dengan pemahaman, karena saya paham berkaitan dengan struktur organisasi di desa, berkaitan dengan perangkat desa itu SDM-nya bervariasi. Tapi ya kami secara bertahap, karena kami pun bisa menilai tingkat perkembangan sumber daya perangkat desa yang ada di masing-masing, ya ayah sekat, ayah naik, ayah kalah turun. Nah itu berbagai faktor. Maka dari itu saya berharap besar berkaitan dengan pelaksanaan pilkades ini dan menghasilkan kepala desa terpilih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk memajukan desa. Mungkin itu saja hal-hal tambahan yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir berkaitan dengan pelaksanaan tadi untuk khususnya bagi kepala desa yang baru, karena mungkin nanti secara adat istiadat budaya dan disebut sesuai dengan tatanan dari birokrasi, tata kelola pemerintahan memang secara nyata sudah dilatih hari ini kepada diri sah menjadi kepala desa. Akan tetapi kita khususnya yang baru berkaitan dengan adanya surat terima jabatan. Contoh saya Pak dilatih tanggal 2 Januari, tapi saya bekerja di sini baru masuk tanggal 8 karena baru tanggal 7 saya melaksanakan step 3 tanggal 2 tanggal 3 datang. Tidak seperti itu. Kata Pak Bupati betul, Pak Bupati akhirnya disajar itu mulai proses. Dan biasanya paling lama 3 hari atau 4 hari baru bisa ditransfer, karena itu ada tata kelola yang harus diregulasi baik BPMPD, Pak Bupati dan BPKD selaku pengelola anggaran. Nah seperti itu. Nah berkaitan nanti dengan spesimen mungkin nanti bisa koordinasi yang mungkin bisa dilaksanakan nanti setelah saya lihat. Insya Allah untuk penduduk desa saya akan melakukan jadwal dan sebelumnya akan melakukan kas opnam karena itu aturan yang harus dilakukan. Jadi nanti dari kecamatan kami membentuk tim akan melakukan kas opnam sebelum dilaksanakan siap kerja. Tapi mohon maaf karena 7 desa itu pun memerlukan waktu, tapi kami berusaha sesingkat-singkatnya. Karena hari ini hari Rabu, mungkin besok Selasa Rabu dipotong hari Sabtu dan Minggu, ya paling antara Selasa Rabu Minggu depan akan dilaksanakan secara maraton berkaitan dengan Syakijak, karena kami harus memahami yang tadi disampaikan, baik itu tata kelola seperti apa, pengelolaan seperti apa nanti, agar Bapak dan Ibu Kepala Desa yang baru bisa tahu asetnya seperti apa, kemudian namanya buat waris atau bagi warisan istilahnya ulah hayang mengenal kerja istilahnya ayah bebana plus minus dan sebagainya. Suka tidak suka berkaitan tadi betul dengan pemerintahan ya, harus diterima dan tidak ada istilah tidak yang membahulah bahaya. Urusan pemerintahan berlanjut, cuman berkaitan dengan pertanggungjawaban, nah itu pun sama. Walaupun kita ada bayangan, ya periode tahan tadi disampaikan. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf nanti setelah keluar dari sini satu persatu nanti menandatangani berita acara. Setelah itu mangga bagi foto bersama dan yang lainnya. Dan mohon maaf sekali lagi sepulang dari sini tolong sekali lagi, karena Bapak dan Ibu selaku Ketua Satgas Covid di tingkat desa jangan sampai terjadi kerumunan. Pada sebulan mangga bentuknya seperti apa, tapi jangan sampai ada euforia yang berlebihan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kalau pun negasari lah sama aja pas ya. Pak Yono, Karyono, Desa Jatisari. Jatisari. Atau tapi Pak saya pemilih Marga Mulia kan? Yono. Oke saya Yono. Ada sakit apa? Tadi sakit apa? Sama kata Itu kan layanan beras sih. Siap. Saya Purahman, Marga Mulia. Marga Mulia. Mana? Nanti payun gitu ya. Mohon. Saya Purahman, masih di itu. Marga Mulia. Kan bes izin dua. Dengan bahwa kemenangan ini bukan segala-galanya, tetapi silakan nanti Bapak yang bisa mengaturkan, ya. Silakan nanti masyarakatnya dihimbau supaya pulang duluan, jangan sampai nanti ada konvoy atau hal-hal yang tidak diinginkan. Terus gimana juga nanti jangan sampai Bapak yang kena. Bapak sendiri sebagai ketua COVID tingkat desa, ya. Itu mungkin Bapak kepala desa yang bisa disampaikan, diajak warga masyarakatnya supaya tidak ada konvoy dan pesta yang lainnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Camat. Cukup mungkin, silakan Pak